Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan atas segala nikmat syukur dari Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat salam kepada baginda Nabi kita yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Salam hormat kami kepada Ibu Betty Indah Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-temanku seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya binti Ulfa Lailatul Rasidah dengan NIM 126 211 211 005 dan rekan saya Mukaromatun Nikmah dengan NIM 126 211 212 037 dan Dafa Rifki Raksanzami dengan NIM 126 211 212 039. Di sini kami akan mengulas sedikit materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yuk simak penjelasan materi dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendidik negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grundslag. Perenungan ini untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonagoro, Swejanto, Puaspowardoyo, Sastrapateja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Dari beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, and Nolan sebagai berikut. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofis Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis Grundslag, atau jika kita boleh memakai perkataannya, muluk-muluk. Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Westlansung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Lord Bagi menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia.
Hasil perenungan itu semua dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pertanyaan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir hasil perenungan sebagai penganggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Alasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau world view. Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Layton sebagaimana dikutip The Liang Qi. A complete philosophy includes a world view, a reasoned conception of the world cosmos, and a life view or doctrine of the values, meaning and purpose of human life. The Liang Qi. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila. Artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Pateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenali sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional.
penjabaran operasional, ruang dialog dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila. Meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Latar belakang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undang, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Pateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Suharjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan rasion sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Pateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan, mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat dan mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa setiap demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan atau welfare state. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa digali dari
pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik Divide et Impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tadi. Nah, kita memasuki subbab selanjutnya, yaitu tentang sumber historis, sumber sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila dalam sistem filsafat, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluk Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi peralatannya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam ruh. Nah, pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Jadi sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat kita lihat dari sejarah masyarakat Indonesia itu seperti apa. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pada sumber sosiologis ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama yaitu kelompok yang memandang dengan kearifan lokal. Nah, di mana kelompok yang memandang kearifan lokal ini memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup. Jadi mereka itu memandang Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Nah, yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi semuanya itu masih beraturan dalam Pancasila tersebut. Semua nilai-nilai kehidupan, pandangan hidup diatur dalam Pancasila itu. Untuk kelompok kedua, yaitu kelompok yang memandang Pancasila sebagai filsafat dalam teori-teori akademisnya, di mana mereka itu memandang dengan ilmu pengetahuan dalam setiap teori filsafat yang ada di dalamnya. Ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat ini juga dibagikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok pertama meliputi wacara politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan tahun 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Nah, yang kedua, kelompok yang mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam politik Habibie 1 Juni 2011. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat
Berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Contohnya pada penggunaan lambang burung Garuda tersebut. Kita memasuki subbab selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada prosesnya, juga ada tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang benar-benar sesuai dengan negara kita. Berikut ini dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pada era Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno antara rencana berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Ide tersebut dimasukkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, ide tersebut juga mendapatkan sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI yang pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grundslag belum diuraikan secara terperinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, pada masa Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari sebuah kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto juga mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Yang ketiga, pada masa reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie mengatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, bahkan dibahas baik dalam konteks kehidupan, ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong yang sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Nah, adapun tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu yang pertama, kapitalisme. Nah, aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, dalam hal ini akan membawa dampak yang sangat negatif. Contohnya, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Nah, orang yang kapitalisme ini akan selalu mengandalkan sesuatu itu dengan instan. Yang kedua, komunisme, yaitu sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan dari kapitalisme tadi, sebagai produk masyarakat liberal. Aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Tantangan komunisme ini berupa dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga yaitu korupsi. Nah, korupsi ini merupakan budaya yang dibawa sejak masa penjajahan negara Inggris. Nah, masalah korupsi merupakan bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang sampai saat ini korupsi itu belum ada penuntasan sampai akar-akarnya. Seperti yang kita lihat bahwa di negara kita itu masalah korupsi sering muncul dan juga belum ada penyelesaiannya sama sekali. Bahkan semakin berkembangnya zaman juga korupsi juga semakin merajalela. Yang keempat yaitu lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila. Contohnya seperti gambar di atas,
terlihat seorang pelajar yang masih memakai seragam, dia membuli temannya dan terjadi tawuran antar pelajar. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa seorang pelajar itu tidak mengedepankan etika dan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka tidak ada rasa malu ketika mereka masih menggunakan seragam melakukan perbuatan seperti itu. Yang kelima yaitu melunturnya penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, seperti pada gambar di atas itu dapat kita lihat bahwa pemuda yang sedang melakukan tindakan asusila, tindakan yang buruk, tindakan yang tidak pantas dilakukan di tempat umum, bahkan tempat yang sepi, di mana mereka melakukan tindakan kejahatan tanpa mereka memikirkan apa akibat yang akan mereka dapatkan. Mereka hanya melakukan sebuah perbuatan yang mereka anggap itu akan membawa keuntungan pada mereka. Padahal perbuatan tersebut akan membawa kerugian dan dampak besar pada dirinya sendiri, yaitu dampak buruk. Nah, dari perbuatan itu dapat kita lihat bagaimana lunturnya Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa itu sudah luntur jika mereka sampai melakukan perbuatan yang seperti itu. Yang keenam yaitu kemerosotan moral dan kekacauan kemanusiaan, di mana kita melihat seorang pelajar sedang membawa minuman keras, bahkan meminumnya, bahkan mereka sampai mabuk, di mana mereka sudah terbawa oleh arus perkembangan zaman yang sangat maju ini, tetapi mereka tidak bisa membentengi diri mereka sendiri sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji seperti itu. Nah, sebagai seorang pelajar yang semestinya mereka tahu tentang perbuatan baik dan buruk dan mereka juga mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak mempunyai rasa malu untuk melakukan perbuatan seperti itu, itulah kemerosotan moral yang sering terjadi di negara kita. Yang ketujuh yaitu lunturnya budaya negeri karena pengaruh dari globalisasi. Nah, kita lihat pada contoh yang pertama yaitu cara berpakaian. Saat ini kita lihat lingkungan masyarakat di Indonesia itu cara berpakaiannya mereka tidak mengedepankan batas nilai kesopanan berpakaian, tetapi mereka mengedepankan nilai batas tren. Batas tren mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju ini. Jadi mereka berpakaiannya, cara mereka berpakaian itu tidak memandang apakah pakaian yang saya gunakan ini sudah sopan, sudah pantas saya gunakan, tidak. Mereka hanya memandang apakah saya sudah mengikuti tren, apakah ini sudah terlihat lebih keren, apakah saya sudah terlihat seperti orang modern, seperti itu. Itu merupakan salah satu lunturnya budaya dalam negeri karena pengaruh dari globalisasi. Yang kedua yaitu dapat kita lihat seorang anak yang sedang dinasihati oleh ibunya, tetapi dia justru mengabaikannya. Nah, disitulah nilai kesopanan kita kepada orang yang lebih tua juga luntur karena mungkin pengaruh media sosial bisa, ataupun pengaruh lingkungan sekitar, itu juga karena adanya globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin maju. Yang kedelapan yaitu lunturnya hukum di Indonesia. Maksudnya luntur itu bagaimana? Yaitu hukum di Indonesia ini sebenarnya itu sudah diatur keadilannya itu bagi mereka yang melakukan sebuah kesalahan ataupun kejahatan. Tetapi di sini kita juga sudah tidak asing bahwa hukum di Indonesia itu juga dapat diperjualbelikan, di mana hukum di Indonesia itu dapat dibeli bagi masyarakat tertentu, bagi orang tertentu, bagi orang yang mempunyai jabatan ataupun bahkan pangkat tinggi seperti itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat biasa ataupun rakyat jelata yang mereka tidak termasuk dalam kategori masyarakat yang mampu membeli hukum di Indonesia? Nah, dapat kita lihat dari gambar di atas bahwa tulisannya yaitu maju tak gentar membela yang bayar, bukan maju tak gentar membela yang benar. Nah, dalam poster tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa jika semuanya dibatasi dengan uang, lalu bagaimana keadilan di Indonesia itu dapat semakin merata untuk kedepannya? Nah, jika seperti itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi pelopor, kita harus menjadi penggerak bahwa keadilan adalah keadilan yang tidak bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davari Fikir Afsanjani akan menjelaskan sebab tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama atau A, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama atau E yang dilambangkan dengan bintang
atau ketuhanan, yaitu sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yaitu saya jelaskan, ketuhanan yang Maha Esa artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang ia anut dan dijalani tanpa ada unsur pemaksaan, yaitu bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma atau undang-undang di Indonesia yang saling menghormati dengan agama lain. Yang kedua, yaitu sila kedua yang dilambangkan dengan rantai, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga. Sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang dimaksud ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa. Yang ketiga, yaitu dilambangkan dengan pohon beringin, ialah hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Artinya rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Ialah persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan kesatuan dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan dan diupayakan secara terus-menerus. Contohnya adalah rakyat untuk melihat siapa yang terbaik tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya semua untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana. Memikirkan ketentraman rakyat yang diambil keputusan juga untuk rakyat, kembali untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Ya, di Indonesia seperti diwakilkan oleh DPR untuk mewakili suara rakyat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapati solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima adalah hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan, distributif, legal, dan komutatif. Yang dimaksud ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bangsa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan, yaitu pendidikan yang begitu rendah. Lalu, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ialah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Dan urgensi masalah sebagai filsafat yang dimakan filsafat, artinya refleksi filsafat Pancasila. Dan arti yang pertama adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun dan memikirkan yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia, atau agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat
menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak, atau agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau yang terakhir, keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat menjadi way of the life sekaligus way of the thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan konsentrasi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ditanyakan, silakan.